Universitas T-Kom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas T-Kom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas T-Kom, kuliahnya menyenangkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah pertemuan awal kita ya untuk materi pengantar teknologi informasi. Ya, pada hari ini mungkin saya akan memberikan sedikit pengantar, tapi saya perlu perkenalkan dulu. Ya, nama saya Migunani Eskom Mkom. Saya ambil S1 dari Universitas Tigubang, kemudian S2 saya di Universitas Diponegoro di program studi atau di jurusan Magister Sistem Informasi, dan sekarang sedang menempuh program S3, program doktor di UKSW Salatiga. Nah baik, terima kasih atas kehadiran semuanya ya. Untuk hari ini saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu mengenai information technology. Nah, tentunya information technology ini adalah kata yang tidak asing ya Anda dengar ya. Jadi setiap saat Anda mendengar kata teknologi informasi ya, teknologi informasi gitu ya. Nah, tentunya teknologi informasi ini adalah bagian dari kehidupan kita di era modern saat ini. Ya, kenapa demikian? Karena teknologi informasi ini sudah menjadi bagian dalam setiap lini kehidupan kita, ya. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa meninggalkan apa yang namanya teknologi informasi ya. Perangkat yang kita gunakan saat ini ya, di depan kita ini ada PC, ada laptop, mungkin Anda sekarang sedang menggunakan laptop, kemudian Anda menggunakan smartphone, mungkin ya ada yang menggunakan HP untuk mengakses video streaming saat ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pemanfaatan atau penggunaan perangkat teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini tidak hanya untuk individu ya, tentunya perusahaan atau organisasi ya juga sudah mulai menggunakan perangkat teknologi informasi ini ya. Untuk apa? Untuk otomasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pengolahan data yang cepat, mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dan berguna ya bagi organisasi. Tentunya tidak lepas dengan komputer sebagai perangkat pengolah datanya ya. Mungkin bahkan hampir di setiap departemen mungkin selalu ada yang namanya perangkat teknologi informasi ya, terutama adalah komputer. Mungkin di bagian penjualan ya, di sana ada point of sale ya, dipakai untuk mencatat transaksi penjualan. Kemudian nanti di bagian produksi ya, di sana ada komputer yang bisa menghitung kebutuhan produksi ya, menggunakan manufacture resource planning ya. Di sana ada aplikasi yang bisa menghitung komponen-komponen untuk produksi. Kemudian mungkin di bagian keuangan ya, finansial, dan bagian akuntansi ya, pencatatan
pendapatan, ya, kemudian keuntungan, raba rugi, ya, itu menggunakan perangkat teknologi informasi yang di dalamnya terdapat aplikasi atau sistem informasi yang menunjang kegiatan tersebut. Nah, mungkin lebih luas lagi nanti kita akan bahas di awal pertemuan ini, ya. Namun sebelumnya saya akan berikan sedikit pengantar tentang teknologi informasi itu sendiri. Nah, di pertemuan awal ini kita akan bahas mengenai dunia digital, ya. Jadi dunia digital ini adalah dunia kita saat ini. Nah, ada istilah digital. Digital itu berasal dari kata digit, ya. Nah, digit ini di dalam sistem komputer itu digunakan dalam bentuk bit, ya, atau binary digit, yaitu digit biner yang merupakan kombinasi dari angka 0 dan 1, ya. Angka 0 artinya low, ya, atau off, ya. Kemudian angka 1 itu artinya high atau on, ya. Nah, jadi ketika nanti angka 0 dan 1, ya, dikombinasikan di dalam pengolahan di dalam sistem komputer, dia akan merepresentasikan karakter, ya, merepresentasikan numerik dan beberapa mungkin grafik, ya, dalam bentuk pixel-pixel atau picture element, ya. Nah, sehingga di situ dunia digital artinya bahwa semua pengolahan data, ya, yang berasal dari satu inputan itu akan diolah secara digital menggunakan perangkat komputer. Nah, sehingga di sini perangkat komputer ini ya tidak bisa lepas dari dunia digital kita, ya. Sehingga nanti semua hal yang terkait dengan hal yang sifatnya digital akan diolah menggunakan komputer pada khususnya, ya. Misalnya kita sedang mengakses internet, ya, atau kita sedang misalnya menonton siaran televisi melalui saluran digital, ya, atau televisi digital. Kemudian kita bisa juga misalnya katakan chatting, ya. Kemudian kita teleconference, ya, tatap muka, ya. Nah, ini semuanya menggunakan pengolahan digital. Nah, jadi di sini dunia digital ini nanti bentuknya akan sangat beragam, ya. Dan saat ini kita sedang menggunakan yang namanya digital tadi itu dalam dunia digital, ya. Nah, tentunya dunia digital ini tidak lepas dari komputer. Nah, maka di pengantar dari kuliah kita ini, ya, mengapa kita harus menjadi ahli komputer, ya. Dalam hal ini adalah kita memahami, ya, aspek-aspek yang ada di dalam sistem komputer. Sehingga komputer itu memberi manfaat bagi kita, ya. Komputer itu memberikan nilai bagi penggunanya, ya, atau bagi usernya, gitu, ya. Jadi apa yang bisa dilakukan komputer untuk kita. Nah, tentunya teman-teman yang di kelas malam ini, yaitu teman-teman karyawan, ya, atau pegawai. Nah, saya kira tidak lepas dari penggunaan perangkat komputer, ya, untuk utilitas atau menunjang pekerjaan yang Anda lakukan, gitu, ya. Nah, maka di situ Anda akan menjadi mahir, Anda akan menjadi ahli dalam menggunakan fasilitas komputer untuk pekerjaan Anda. Tentunya sesuai dengan bidang yang Anda geluti, gitu, ya. Sehingga nanti di sini komputer akan memberikan dampak yang signifikan, gitu, ya, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kita, ya, sebagai pegawai. Contoh misalnya saya sekarang ini sedang melakukan siaran live streaming, ya, dan bisa diikuti kuliah live streaming ini, ya, menggunakan komputer. Kemudian ada koneksi internet yang cukup baik, ya, cukup stabil, sehingga tatap muka di kelas bisa digantikan dengan dunia digital yang ada di depan Anda saat ini. Nah, ini yang pertama. Jadi perangkat komputer ini harus memiliki nilai, ya, bagi para pengguna, ya, atau bagi para pemakai dari komputer tersebut, ya. Kemudian yang kedua, meskipun komputer itu memiliki kelebihan-kelebihan, ya, dan bisa dibilang hampir semua lini kehidupan kita kayaknya kok sudah mulai menyentuh
semua aspek-aspek dari pemanfaatan komputer mungkin dan smartphone ya tentunya. Tapi komputer juga memiliki keterbatasan ya. Nah, saat ini mungkin komputer belum bisa merasakan emosional tertentu ya. Kemudian aspek psikologi tertentu ya, mental tertentu ya. Nah, ini mungkin belum bisa ya dilakukan oleh komputer saat ini. Jadi komputer hanya menerima input. Nah, dari input itu kemudian diolah dengan program yang sudah ditentukan ya, programnya hanya diolah oleh prosesor. Kemudian outputnya akan ditampilkan di layar atau dicetak. Nah, ini adalah keterbatasan dari perangkat komputer saat ini. Namun dalam beberapa penelitian ya, dalam riset ya, ada di beberapa perguruan tinggi yang meriset penggunaan komputer dengan memanfaatkan sensor ya atau transducer. Nah, sensor-sensor ini dibuat untuk bisa melakukan apa yang dilakukan atau apa yang dirasakan oleh manusia ya. Nah, sehingga di sini sistem komputer nanti bisa misalnya merasakan kehadiran seseorang gitu ya, seorang masuk di satu ruangan, kemudian sensor mendeteksi adanya pergerakan ya dari pintu ya atau pergerakan dari satu objek, maka komputer akan memberikan sapaan ya, selamat pagi, selamat siang gitu ya, disebutkan namanya gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari keterbatasan komputer yang sudah mulai dikembangkan sehingga nanti komputer bisa seperti humanoid gitu ya. Jadi seakan-akan komputer ini bisa seperti manusia. Tentunya tidak sesempurna manusia. Nah, lalu yang ketiga adalah bagaimana komputer itu bisa membahayakan. Nah, di sini komputer ternyata tidak hanya memberikan aspek positif saja atau memberikan nilai-nilai yang baik yang bisa mendukung pekerjaan ya, bisa membantu kecepatan memproses ya dan lain sebagainya, tetapi ternyata komputer ini juga bisa membawa dampak buruk ya bagi seseorang ya apabila memang komputer itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif ya, atau hal positif yang mungkin digunakan secara terus-menerus ya, tidak ada aturan waktunya dan sebagainya. Ini juga akan membahayakan bagi si penggunanya ya. Nah, contoh misalnya untuk hal-hal negatif yang terkait dengan katakan tindak kejahatan ya, tindak kriminal dengan memanfaatkan komputer dan internet ya, sehingga merugikan banyak orang yang di luar sana ya, merugikan perusahaan, merugikan organisasi karena mungkin websitenya dirusak ya, di-defacing, kemudian datanya hilang ya, atau datanya dienkripsi, kemudian meminta bayaran tertentu untuk bisa mendapatkan data tersebut. Nah, ini adalah contoh komputer yang bisa membahayakan kita. Nah, dalam hal ini bahwa komputer ini harus di-manage ya sedemikian rupa, termasuk penggunanya atau usernya itu juga harus bisa mengelola diri ya, bisa mengatur diri agar penggunaan komputer ini tidak berbahaya ya. Contoh lain misalnya penggunaan komputer untuk entertain ya, untuk bermain game ya, tapi ternyata refreshing dengan bermain game ini juga ternyata bisa negatif apabila bermain game ini terus-menerus ya, jadi tidak berhenti begitu ya, waktunya tidak ada aturannya gitu ya, sampai bermain satu hari satu malam, sehingga bisa mungkin kita temukan ada orang-orang tertentu yang kemudian kelelahan ya karena bermain game seperti itu, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah contoh dampak buruk atau hal-hal yang membahayakan komputer bagi kita ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika komputer itu ada masalah ya, atau kita sendiri yang menghadapi masalah dari sistem komputer yang ada ya. Jadi ketika kita menggunakan sistem komputer, tiba-tiba komputer tidak memproses bagaimana yang kita inginkan ya, atau komputer tidak memberikan output ya, atau tampilan di layar seperti yang kita inginkan. Nah, tentunya di sini kita akan menghadapi satu masalah ya.
atau tiba-tiba komputer hang, berhenti sendiri gitu ya, karena resource-nya terpakai semua gitu ya, resource memorinya maupun resource dari prosesornya ya, itu digunakan semua, sehingga akan menyebabkan komputer mengalami masalah. Nah, sebenarnya komputer ketika user mengalami satu permasalahan ya, komputer itu sebenarnya memiliki semacam help atau pertolongan gitu ya bagi pengguna atau end usernya. Jadi ketika ada masalah, ada hal-hal prinsipal yang menjadi solusi ya, bagaimana masalah itu bisa diselesaikan ya dengan bantuan dari aplikasi atau program ya, atau sistem operasi itu sendiri ya, memberikan bantuan kepada penggunanya. Nah, biasanya kalau kita menghadapi masalah di rumus ya, formula di Excel misalnya ya, atau Microsoft Word kita sedang membuat table of content, atau kita sedang mau mengatur ejaan dan lain sebagainya, kemudian kita kesulitan menghadapi itu ya, maka di sini kita bisa menekan tombol F1 misalnya ya, atau menu help misalnya. Nah, nanti di situ kita ketikkan permasalahan yang kita hadapi ya, atau kata kunci apa yang menjadi masalah yang kita hadapi, maka sistem komputer akan memberikan bantuan kepada kita, panduan bagaimana cara menghadapi masalah tersebut dan memberikan solusinya. Nah, itu kalau masalahnya dari software ya, atau dari sistem atau dari perangkat lunaknya. Kalau masalahnya ternyata munculnya dari perangkat keras. Nah, lalu bagaimana nanti kalau perangkat keras ini ternyata bermasalah ya, mungkin memorinya bermasalah, mikroprosesornya mungkin ya, karena panas, overheat, sehingga komputer restart sendiri gitu ya, atau panas, overheat, kemudian komputernya blue screen, atau memorinya mungkin ada masalah juga ya, karena sudah sering dipakai dan panas, atau ada error di memorinya. Nah, maka ini akan menyebabkan permasalahan hardware ya, keyboardnya tidak terhubung, mouse-nya tidak terhubung gitu ya, layarnya tidak menampilkan output sebagaimana mestinya. Nah, ini kita bisa troubleshooting sendiri. Nah, nanti untuk jurusan tertentu ya, mungkin sistem komputer dan teknik elektro ya, elektronika, Anda akan mempelajari lebih dalam tentang ilmu hardware ya. Nah, nanti di situ hardware-hardware yang terkait dengan komputer, dan mungkin nanti ada microcontroller ya, kemudian termasuk hardware-hardware yang lain atau perangkat elektronik yang lain akan Anda pelajari khusus ya di situ. Nah, untuk prodi yang lain mungkin di akuntansi ya, karena tidak terlalu dalam di hardware, manajemen informatika ya, kemudian dari komputer grafis ya. Nah, itu juga mungkin akan menghadapi masalah ketika menggunakan hardware yang ada trouble di situ ya. Nah, di sini kita bisa meminta bantuan ya, bagaimana cara kita mendapatkan bantuan dan kapan kita bisa mendapatkan bantuan dengan meminta bagian services gitu ya. Kalau di perusahaan mungkin ada bagian yang troubleshooting ya, atau ada bagian yang service di sana untuk menyelesaikan masalah hardware yang ada ya. Untuk orang-orang elektronika ya, mungkin sudah bisa instalasi sendiri softwarenya ya, bisa merakit sendiri komputernya ya dengan spek-spek tertentu gitu ya. Kemudian bisa memasang mainboard ya, memori, prosesor, dan VGA card-nya misalnya ya. Nah, ini tentu masing-masing program studi nanti akan berbeda. Dan yang dari SMK ya, mungkin juga sudah punya skill ya terkait dengan sistem komputer. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan diskusi ya. Nah, ini ada pertanyaan diskusi, apa masalah komputer yang paling tidak menyenangkan bagi Anda? Ya. Jadi ketika Anda menggunakan komputer, ya, siapa saja ya yang menggunakan komputer, Anda menghadapi satu masalah di situ ya, tiba-tiba muncul problem, tiba-tiba muncul masalah, entah itu di hardware, entah itu di software ya, baik sistem operasinya maupun aplikasinya. Nah, di pertanyaan diskusi ini saya pengen tahu ya,
pengalaman Anda atau masalah yang pernah Anda hadapi ketika Anda menggunakan sistem komputer gitu. Kemudian mungkin Anda juga punya solusi atau menemukan solusinya, bagaimana masalah itu bisa Anda selesaikan, atau Anda justru belum menemukan solusinya mungkin ya. Jadi ketemu masalah, belum menemukan solusinya, kemudian Anda meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah yang Anda hadapi. Baik, silakan saya butuh pengalaman Anda ya. Silakan Anda tulis apa masalah komputer yang paling tidak menyenangkan bagi Anda ketika Anda menggunakan komputer ya, baik pribadi maupun pada saat Anda mungkin bekerja ya. Nah, Anda bisa tuliskan di bagian live chat. Silakan Anda bisa tuliskan di bagian live chat di sini 5 sampai 10 menit ke depan ya. Apa masalahnya, bagaimana Anda mendapatkan solusi ya untuk menyelesaikan permasalahan komputer yang Anda hadapi. Silakan Anda bisa tulis di live chat ya. Ya, sambil saya bacakan ya live chat Anda. Di sini ada beberapa, cukup banyak ya yang sudah mengalami masalah ketika menggunakan komputer ya. Oke, yang pertama ya. Nah, di sini komponen banyak yang sortiran Pak gitu ya, jadi cepat rusak itu Mas Reverdana ya. Ya mungkin maksudnya adalah komponen ini komponen second ya, atau sortiran di sini maksudnya adalah mungkin komponen-komponen yang KW gitu ya, sehingga jadi cepat rusak. Oke, ini berarti secara hardware ya, Mas Reverdana pernah mengalami kerusakan komponen ya, karena banyak komponen-komponen sortiran ya. Mungkin dipilih-pilih ya, mana komponen yang bagus, mana komponen yang jelek, dijual dengan harga murah mungkin ya, sehingga di sini komponennya rusak. Kemudian Mas Muhammad SAG ya, overheat ya, kipasnya kurang dingin. Oke, jadi terjadi overheat di sini ya, biasanya CPU coolernya ya, Central Processing Unit coolernya kurang dingin gitu ya, kipasnya sudah berdebu ya, atau kipasnya sudah tidak cepat perputaran RPM-nya ya. Ini akan menyebabkan prosesor panas sehingga overheat mencapai titik 90 derajat gitu ya, bahkan mungkin bisa sampai 100 derajat gitu Celcius ya, dan komputer akan ngehang gitu ya, atau komputer akan berhenti dengan sendirinya. Ini Mas Muhammad Aji. Nah, maka di sini solusinya apa ya Mas Muhammad Aji? Solusinya yaitu mengganti cooler ya, CPU coolernya supaya menjadi lebih dingin prosesornya. Baik, kemudian Mbak Clarista Vika Panggabean, saat not responding. Nah, ini ya berarti penggunaan softwarenya. Jadi ketika menggunakan satu aplikasi, Mbak Clarista mengalami not responding ya, jadi tidak ada respon dari sistem. Nah, ini biasanya karena
terlalu penuh ya, penjadwalan prosesnya, random access memorinya mungkin sudah penuh dengan data, sudah penuh dengan aplikasi yang tersimpan di sana ya, sehingga otomatis komputernya not responding, tidak memberikan respon. Sebenarnya ini kita bisa menunggu ya beberapa saat, karena not responding ini kalau dalam penjadwalan proses ya, dia sedang menunggu untuk mendapatkan jatah waktu prosesnya gitu ya. Jadi dia tidak memberikan respon sama sekali gitu ya. Nah, ada sesuatu saat ya di satu kejadian tertentu, ketika kita menunggu ini not respondingnya akan lebih akan selesai ya masalahnya, kemudian aplikasi bisa jalan kembali. Tapi ada yang memang sampai kemudian tidak memberikan respon sama sekali sampai seterusnya gitu ya. Mbak Lelatul Ifah ya, ngehang, program tidak bisa dijalankan, solusinya di restart ulang. Oke. Kemudian Agus Supron, keyboardnya susah ya. Keyboard yang susah ini berarti hardware keyboardnya yang rusak ya, mungkin ada tombol-tombolnya yang rusak. Kemudian Firdaus Putra, Dona Firdausa Putra, komputer grafis Ungaran, oh ini absen ya, absensi. Mas Pro Ido ya, blue screen. Nah, ini biasanya crash ya antara aplikasi ya, atau mungkin overheat juga bisa terjadi di situ, atau salah konfigurasi dari komputernya ya. Kemudian not responding sama ya untuk Mbak Trisna. Masih non sili, usernya yang pakai tidak teredukasi. Ya, kalau usernya tidak teredukasi ya otomatis mungkin karena belum tahu cara menggunakan aplikasi atau menggunakan program ya, mungkin diuji coba gitu ya, diklik-klik ya, sehingga bisa menyebabkan kerusakan dari software itu sendiri ya. Mungkin ya tidak rusak ya, tetapi mungkin ada masalah di softwarenya ya. Oke, kemudian ngehang ya saat didesain. Nah, ini biasanya memorinya ya saat render, mungkin VGA card-nya memorinya masih kurang sehingga tidak bisa melakukan rendering ya atau desain dengan resolusi yang tinggi gitu ya. Maka ini perlu diganti VGA card-nya ya, atau ditambah random access memorinya. Kemudian Mbak Putri Amalia tiba-tiba tidak respon, non responding, solusinya di restart ya, tapi butuh waktu yang lama. Kemudian Mas Devin, keyboard error, berarti keyboardnya ya, perangkat kerasnya yang bermasalah. Bisa mungkin konektornya yang ada di mainboard atau di motherboardnya sana ya, mungkin ada yang bermasalah atau error, atau ada debu yang masuk di sana ya, sehingga konektornya tidak bisa sempurna ya, melekat ya, sehingga nanti ada masalah di keyboardnya. Kemudian data filenya rusak ya, tidak bisa dibuka ya. Ini file yang rusak ini biasanya karena filenya korup ya, bisa karena filenya terenkripsi ya, atau bisa juga karena filenya terkena virus ya, sehingga filenya rusak. Nah, bisa juga karena dia tersimpan di satu sektor ya, di hard disk, kemudian sektornya rusak ya, atau bad sektor. Nah, ini mungkin ada kemungkinan ya, ketika file yang tersimpan di sektor itu di recovery, maka filenya tidak bisa dibuka ya. Ini biasanya kaitannya sama media penyimpanannya ya. Jadi media penyimpanannya secara perangkat kerasnya atau hardware-nya ada kerusakan ya. Koneksi lambat, ini berarti internet ya, mungkin koneksi internetnya lambat atau koneksi jaringannya ya, mungkin lambat. Nah, ini terkait dengan penggunaan secara multi user ya. Jadi penggunaan yang cukup banyak usernya ini juga menyebabkan lambatnya koneksi ya, karena bandwidth akan terbagi menjadi sebanyak user ya, sehingga akan lambat ya koneksi yang berjalan di komputer yang menggunakan internet tadi ya. Spesifikasinya rendah, akhirnya komputer nge-lag ya. Jadi kalau kita mempunyai spesifikasi dari komputernya itu sudah lama ya, atau spesifikasinya rendah, tidak sesuai dengan prerequisite dari softwarenya atau sistem operasinya, maka sebaiknya kita harus melakukan upgrade ya,
supaya spesifikasi dari sistem komputernya ya itu sesuai dengan prerequisite atau syarat-syarat ya minimal dari softwarenya ya. Jadi software ini punya syarat minimal, punya syarat maksimal ya, artinya maksudnya maksimal ini adalah yang direkomendasikan gitu ya, sebaiknya gitu ya. Sebaiknya menggunakan spek yang mana. Misalnya kalau RAM-nya minimal 2 GB ya jangan menggunakan RAM 1 GB, atau minimal RAM-nya 4 GB maka jangan menggunakan RAM 2 GB. Nah, ini akan biasanya menyebabkan komputer bermasalah ya. Kemudian keyboard error, Mbak Trisna, Mbak Firdinia Sla, virus komputer di pabrik ya, banyak virusnya. Ya, nah ini tentunya kalau banyak virus nih ya kaitannya biasanya karena memasukkan flash disk ya dari mana saja flash disk itu, kemudian dikopikan. Ketika flash disk sudah terkena virus, masuk ke komputer yang tidak terkena virus ya maka akan terkontaminasi juga ya, akan terkontaminasi dengan virus yang berasal dari flash disk tadi ya. Atau bisa juga virus datang dari internet ya. Kadang kita tidak hati-hati ketika kita mendownload file atau kita mendownload attachment yang ada di email ya. Kadang-kadang attachment yang ada di email itu ada malware-nya ya. Ada virus, ada trojan ya yang disisipkan di dalam attachment di email itu. Nah, kita harus hati-hati. Jadi ketika kita mengakses internet ya jangan lupa agar kita tetap menyalakan firewall, kemudian melakukan instalasi untuk antivirusnya, anti malware-nya ya. Biasanya kalau di lokal ya, ini saya tidak promosi ya. Ada Smadaf mungkin bisa kita gunakan, kemudian ada Avast untuk virus-virus yang general ya, virus-virus yang global. Kemudian jangan lupa firewall ya kita aktifkan. Di Windows sendiri sebenarnya juga sudah ada ya, yaitu Windows Defender ya. Di Windows Defender ini juga cukup canggih gitu ya. Ketika ada trojan, ada worm, ada virus ya, maka itu bisa dideteksi ya sama Windows Defender ini, sehingga bisa mendeteksi keberadaan dari virus tersebut. Kemudian Mas Agus Sukron ya, ada blue screen. Nah, ini kalau udah blue screen otomatis seperti itu ya, komputer berwarna biru, kemudian ada alamat memori tertentu di situ yang ditampilkan ya, yang menunjukkan bahwa pada alamat memori tersebut sedang mengalami crash ya. Kemudian Mas Ahmad Taufikur Rahman, komputer kentang jadi crash Pak software. Komputer kentang ya, komputernya terbuat dari kentang ini ya berarti ya. Ya, sebenarnya komputer kentang ini kan untuk mengatakan atau menyatakan bahwa komputer ini adalah komputer jangkrik ya, atau komputer kaleng-kaleng gitu ya. Nah, sehingga komputer kentang ini akan sering crash. Oke, jadi maksudnya adalah komputer dengan spek yang rendah tetapi digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang speknya tinggi ya, membutuhkan spek tinggi. Nah, maka komputernya disebut komputer kentang gitu ya. Oke. Baik, kemudian Arif Khairul Anam, not responding dan blue screen ini sering dihadapin ya. Kalau not responding ini cukup banyak nih ya, dan blue screen ini juga cukup banyak nih. Kemudian Mas Arwan, software ada yang crash, solusinya install ulang. Oke, softwarenya crash, solusinya install ulang. Tapi kadang crash akan tetap muncul ya, ketika kita menginstal ulang karena sistem operasinya masih sama, kemudian hardware-nya masih sama. Jadi yang diinstal ulang aplikasinya ya. Nah, maka sebaiknya Anda install ulang juga versi dari sistem operasinya yang berbeda. Nah, kalau masih crash juga ada kemungkinan random access memorinya tidak cocok ya, speednya mungkin tidak sesuai, tidak cocok. Nah, ini bisa diganti ya, 2 RAM yang terpasang dual channel gitu ya. Itu speednya sebaiknya sama ya, dari merek yang sama gitu ya. Tujuannya supaya bisa bekerja secara optimal ya, jangan dari merek yang berbeda. Meskipun sebenarnya tidak masalah gitu ya, asalkan spesifikasinya sama gitu ya, speednya sama ya,
terus kemudian kualitas ya, kualitas build-nya ini juga harus bagus ya, harus sama supaya bisa optimal digunakan. Kemudian Mbak Ferry, masalahnya di Mbak Ferry atau Mas Ferry ini ya, Ferry Aulasaner, oke. Masalahnya sistem operasinya not found. Waduh, sistem operasinya not found. Nah, ini berarti sistem operasinya kena virus ini ya. Biasanya NTLDR gitu ya, not found ya, atau operating system not found berarti belum terinstall ya, atau ada kemungkinan terkena virus. Kemudian Mbak Sinta Sutriana, PC sering mati tiba-tiba. Nah, ini overheat ini bisa juga ya, atau power supply-nya ya bisa juga ya. Nah, ini perlu dicek di jasa service ya, untuk melihat kenapa tiba-tiba PC sering mati. Mbak Erika, Mbak Anissa ya, not responding, sama ya, jadi tidak memberi respon. Kemudian Firdaus, ketika banyak aplikasi terbuka laptop jadi lemot ya. Nah, ini karena apa? Karena aplikasi yang dibuka ini tentunya dia akan membutuhkan RAM ya, untuk menempatkan aplikasi tersebut di random access memory, sehingga nanti kapasitas RAM-nya akan semakin lama penuh ya dengan aplikasi-aplikasi yang terbuka. Nah, jadi aplikasi itu bisa berada di dalam kondisi di background proses atau di foreground proses ya. Kalau di background proses itu berarti aplikasi berjalan di belakang layar, tidak ada tampilan ya di depan layar komputernya. Tetapi kalau di foreground proses ini biasanya ada tampilannya. Nah, biasanya kita bisa ngecek ini ya. Nanti Anda bisa menekan tombol Ctrl Shift Escape ya. Kemudian Anda lihat di situ di bagian Task Manager ya. Anda lihat processes ya. Nah, nanti di bagian proses atau processes Anda akan melihat berapa memori yang digunakan ya, atau memori RAM yang digunakan oleh aplikasi tersebut ya. Nah, kalau Anda menginginkan supaya RAM-nya lebih banyak free-nya ya, kapasitasnya ya, berarti harus ada aplikasi yang Anda entas ya, Anda tutup supaya tidak lemot. Jadi bergantian dengan aplikasi yang lain ya. Oke, kemudian Mas Arif not responding ya, sama ini banyak sekali nih ya not respondingnya. Kemudian Dika Rahma, kalau mau nyalain bunyi kayak ambulan. Oh ya, ya ini artinya sinyal beep dari motherboard ya. Nah, itu sinyal beep itu memberikan tanda ya error ya, tanda error pada mainboard ya. Nah, ini Anda bisa pelajari nanti di mata kuliah terkait dengan hardware ya, untuk yang di sistem komputer, teknik informatika dan elektronika ya. Anda bisa pelajari nanti lebih jauh ya. Jadi kalau bunyinya beep satu kali gitu ya, tit, itu artinya berarti normal ya. Jadi sistem komputer berjalan normal, di mainboardnya tidak ada masalah ya. Tapi kalau ada suara misalnya tit ya, panjang ya, satu tit pendek, kemudian tit panjang ya, kemudian pendek panjang. Nah, ini ada kodenya ya, ada memori yang rusak, kemudian ada prosesor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya ya. Nah, ini bisa dicek ya menggunakan tabel bit error. Nah, ini ya nanti dipelajari lebih lanjut. Oke, Mas Ardi, komputernya lemot ya. Ini belum tahu penyebab lemotnya kenapa ya, mungkin bisa kena virus juga lemot ya. Aplikasi yang banyak juga lemot, memori yang kurang juga lemot, prosesor yang rendah juga bisa menyebabkan komputer lemot ya. Lemot itu artinya lambat ya. Baik, kemudian Mas Ardi Nur Hakim, data file Excel rusak Pak, tidak bisa dibuka. Nah, ini biasanya file Excelnya mungkin bisa terkena virus ya, karena ada virus dokumen juga ya, ada virus termasuk Excel juga. Atau file Excelnya memang rusak karena permukaan drive ya yang dipakai untuk menyimpan file Excel tersebut mengalami bad sector ya, atau mengalami kerusakan dari sisi permukaannya ya. Nah, ini biasanya disebabkan karena penggunaan komputer yang ceroboh ya. Nah, biasanya file ini ya mestinya harus kita backup ya. Jadi saran saya untuk Mas Ardi Nur Hakim ya,
kalau Anda punya file-file yang penting ya, sebaiknya Anda simpan juga file tersebut ke flash disk ya, atau Anda backup ke hard disk eksternal ya, atau ke DVD misalnya. Anda pisahkan dengan setiap hari Anda gunakan file-file tersebut ya. Nah, nanti ketika ada masalah Anda bisa recovery, Anda bisa restore, Anda kopikan ulang itu file yang sudah Anda simpan di backup tadi ya. Sistem bermasalah dan harus install ulang ya. Oke, berarti sistem di sini artinya Mas Falakul Abdul, sistem operasinya ya. Jadi sistem operasinya yang bermasalah sehingga harus diinstal ulang supaya sistem operasinya tidak bermasalah ya. Mungkin bermasalahnya ada beberapa hal yang tidak bisa copy file misalnya, tidak bisa membuka file dokumen padahal aplikasi MS Word-nya sudah ada ya. Dan masih banyak lagi saya kira masalahnya. Mungkin bisa juga karena sistem operasinya terkena virus ya. Jadi kita harus tahu ketika sistem operasi atau Windows-nya terkena virus, maka kita harus scan terlebih dahulu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu scanning hard disk Anda ya, scanning komputer Anda supaya bersih ya dari virus, dari trojan atau dari malware yang lain ya. Sistem bermasalah dan harus install. Oke, Mas Fakul. Kemudian Kang Musa, mati lampu Pak. Oh ya, mati lampu otomatis pekerjaan berhenti ya, padahal belum disimpan. Tapi tidak khawatir karena sekarang Microsoft Word ya, mulai Microsoft Word 2007 kalau nggak salah ya, atau 2000 Microsoft Word 2000 ya, itu sudah punya fasilitas auto recovery ya. Jadi ketika komputer mati tiba-tiba, maka ada recovery-nya, otomatis bisa ketika komputer dinyalakan lagi, file dokumen tadi itu bisa dibuka kembali. Biasanya di bagian sebelah kiri itu nanti ada auto recovery gitu, nanti diklik aja nanti akan tampil itu ya. Tapi kalau yang versi sebelumnya memang tidak ada, maka sebaiknya memang kita harus senantiasa update ya aplikasi atau program kita supaya mendapatkan fitur-fitur baru yang lebih canggih gitu ya. Nah, itu untuk Mas Kang Musa ya. Kemudian Mbak Eudia ya. Flash disk kena virus gara-gara ditancepin ke komputer ya. Biasanya kalau komputer dipakai bersama-sama ya, kemudian penggunaannya ceroboh, tidak ada antivirus dan sebagainya, menggunakan internet untuk mendownload ke situs-situs misalnya keygen, serial number ya, atau konten-konten yang lain itu. Nah, ini biasanya terkena virus. Jadi ketika flash disk tancap ke virus, flash disk ditancapin ke komputer akan terinfeksi virus tersebut gitu ya. Oke, itu Anda harus selalu menyediakan antivirus yang terupdate ya, virus definition-nya update, program antivirusnya juga harus update juga ya. Oke, kemudian Mas Azaria, render Premiere not responding, solusi restart ya. Ini sedang edit video ya, Mas Azaria. Kemudian keyboard sering hang, Mas Firdaus. Mbak Nufi not responding, Aditya not responding saat desain. Kendalanya di mana ya? Ya, biasanya kalau not responding resource-nya masih kurang ya. Prosesornya perlu di-upgrade, RAM-nya perlu di-upgrade, atau ada kemungkinan beberapa fasilitas dari mainboard-nya ya. Jadi setiap mainboard itu di setiap versi dari mainboard-nya itu ya, yang mendukung prosesor tertentu itu ya, itu biasanya memiliki fitur ya. Nah, fitur itu yang mungkin tidak ada sehingga tidak mendukung ya untuk pekerjaan desain tadi ya. Kemudian remote ya, not responding Mbak Dedi, Mbak Puji ya. Kemudian Putri Amalia, virus juga di pabrik banyak virus ya. Mbak Putri Amalia nih kerja di pabrik dan banyak virus ya di sana ya. Ini harus hati-hati dipasang antivirus dan jangan selalu sering menyalakan flash disk ke sana ya. Kemudian force close. Nah, force close ini aplikasi tiba-tiba menutup sendiri ya. Kemudian Pak, apakah di Maple ini diajarkan perakitan, instalasi dan jaringan? Ya, ini hanya pengantar nanti untuk Mas Adli ya. Perakitan, instalasi dan jaringan itu nanti Anda akan pelajari lagi di materi berikutnya ya. Ada materi berikutnya yang khusus tentang
itu ya. Jadi karena ini pengantar teknologi informasi, saya memberikan pengantar tentang itu ya, tidak lebih lanjut nanti spesifik ya untuk membahas perakitan, instalasi dan jaringan. Tapi materinya bisa aja nanti ada perakitan ya, kemudian instalasi ya, jaringan sebagai pengantar ya. Kemudian Mas Muhammad Jalaluddin ya, semua file dan program hilang. Wah, ini kena virus pasti ya. Java Hafiz overhead di power supply ya, overhead di power supply. Mungkin power supply-nya kurang ya dayanya, perlu di apa namanya upgrade ya, watt dari power supply-nya mungkin tidak mendukung di situ ya. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi juga ya untuk ngecek berapa konsumsi daya dari sistem komputer kita ya, VGA-nya butuh berapa dayanya ya, kemudian LCD LED-nya yang kita pakai butuh berapa dayanya, mainboard butuh berapa. Nah, ini Anda bisa menggunakan aplikasi ya untuk mengetahui berapa kebutuhan daya dari komputer kita. Kemudian Mbak Naufalia Anissa, data flash disk kena virus Trojan, jadinya file-file tidak bisa saya akses. Nah, ini biasanya bukan virus Trojan ya. Kalau virus Trojan ini biasanya Trojan itu fungsinya adalah untuk meremote ya, meremote data dari jarak jauh ya. Jadi dia memasang semacam backdoor ya, yaitu program yang berjalan di belakang layar sebagai pintu masuk untuk mendapatkan data atau informasi kembali saat dia bisa masuk. Nah, ini mungkin ada virus lain ya, ada malware lain yang menyebabkan filenya terhidden ya. Nah, biasanya virus Bronto itu dulu pernah terkenal sekali ya. Virus Bronto itu menghidden file-file yang ada di flash disk, tidak hanya hidden saja tetapi super hidden ya. Sehingga kalau mau mengembalikan ya harus menggunakan perintah tertentu ya, misalnya attrib gitu ya. Dengan status super hidden tadi itu harus bisa dikembalikan ya. -H, -R, kemudian untuk subdirektorinya ya -L, kemudian disebutkan direktorinya ya. Kemudian untuk masalah responding Corel Draw, kadang software muncul opsi close tab, jadi data pekerjaan belum bisa disimpan ya. Jadi simpan setiap saat ya. Jadi ketika sering terjadi itu close tab itu ya, berapa lama itu terjadinya ya, Anda harus menyimpan setiap saat ya file tersebut. Jadi setiap Anda mengerjakan misalnya close tab-nya setiap 10 menit ya, di menit ke-9 atau sebelum menit ke-10 Anda save dulu pekerjaan ya, di Ctrl S ya, supaya sudah tersimpan. Jadi ketika nanti close tab file terakhir ya, Anda mendapatkan file yang sudah update terakhir tadi ya. Hang Pak, kemudian lemot terkadang mati sendiri kena virus. Oke, banyak sekali nih ya, hadapin Mas Iqbal Ramadan ya. Ada hang, lemot, terkadang mati sendiri, kena virus, cepat panas dan sebagainya. Oke, banyak sekali saya kira di sini, saya tidak sebutkan satu-satu ya, mungkin waktunya tidak cukup. Mas Maulana Azmi, Mas Firdaus, Mbak Aulia Nadia, kemudian Mbak Eri, Mas Agus Sukron ya. Oke. Wah, ini cukup banyak sekali ya. Baik, saya akan kembali sedikit ke pembahasan kita. Oke, terima kasih ya atas pengalamannya ya, pengalaman yang sudah Anda jelaskan tadi, sudah Anda uraikan di sini. Nah, itu cukup berharga bagi teman-teman ya, bisa menjadikan satu pengalaman yang buruk ketika menggunakan komputer dan tahu solusinya harus bagaimana ya. Nah, baik, jadi teknologi informasi itu secara definisi ya, yaitu teknologi yang menjelaskan teknologi apapun ya, yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, berkomunikasi, dan atau menyebarkan informasi. Nah, jadi teknologi informasi di situ tentunya yang pertama dia bisa menghasilkan informasi. Ya, jadi satu teknologi yang bisa menghasilkan informasi. Apa itu? Komputer. Jadi ada input
ya, ada data yang diinputkan ya dari keyboard ya, atau mungkin dari import ya. Nah, setelah diinputkan, data itu akan diproses demikian rupa sesuai dengan algoritma, sesuai dengan program ya, atau ketika kita menggunakan aplikasi ya sesuai dengan aplikasinya. Kemudian setelah diproses, dia akan menghasilkan output ya, atau akan menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Nah, bisa di layar ya, di layar komputer, atau outputnya dalam bentuk laporan yang bisa dicetak menggunakan printer ya. Nah, kemudian selain menghasilkan ya, komputer itu juga bisa melakukan manipulasi gitu ya. Jadi memanipulasi di sini artinya bukan hal yang negatif gitu ya. Jadi manipulasi di sini artinya melakukan manipulasi supaya informasi yang ditampilkan ya dari hasil pengolahan data ya itu sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Nah, sehingga bisa dimanipulasi supaya tampilan dari informasi itu sesuai dengan kebutuhan. Contoh misalnya, ketika data itu atau data yang diolah jadi informasi tadi ditampilkan untuk manajer misalnya ya. Nah, biasanya untuk seorang manajer yang bidangnya mungkin bukan bidang IT ya, mereka membutuhkan data-data atau informasi berupa grafis misalnya ya. Bisa menggunakan grafik batang, grafik P ya, atau grafik titik ya, dot grafik, P chart ya, atau histogram misalnya. Nah, di sini komputer bisa digunakan untuk memanipulasi data tadi, mengolah data tadi supaya outputnya itu tidak dalam bentuk angka saja gitu ya, tapi bisa menampilkan grafis yang bisa mewakili, merepresentasikan angka tadi ya, sesuai dengan kebutuhan untuk manajer supaya lebih mudah ya membaca informasi yang ada di sistem komputer. Jadi tidak hanya berupa tabulasi saja atau tidak hanya berupa teks saja, tapi bisa berupa grafis yang bermanfaat bagi para manajer. Nah, mungkin untuk akuntan ya, atau bagian keuangan ya, ada tabulasi itu nggak mungkin pakai grafik ya. Ada tabulasi, kemudian bisa rekonsiliasi ya, bisa saling cek gitu ya antara debit kreditnya misalnya. Nah, itu ditampilkan dalam bentuk tabulasi. Nah, itu dimanipulasi supaya bisa menghasilkan output semacam itu. Nah, tentunya teknologi informasi ini juga bisa menyimpan data atau menyimpan informasi. Jadi informasi yang sudah dihasilkan itu disimpan supaya informasi itu sifatnya permanen. Jadi suatu saat informasi ini dibutuhkan untuk diakses kembali ya, bisa ditampilkan kembali menggunakan sistem komputer yang sekarang ya. Jadi bisa dipanggil kembali. Contoh misalnya transaksi penjualan 2 bulan yang lalu gitu ya, dalam 1 bulan berikutnya ini akan diprediksi ya nilai penjualan dari 3 bulan atau 2 bulan yang lalu. Nah, ini butuh data ya. Nah, data-data yang lalu ini tentunya harus disimpan di sistem komputer, di media penyimpanan internal. Jadi ketika data itu dibutuhkan, data itu bisa digunakan kembali gitu ya, bisa diakses kembali untuk analisis ya, untuk mining misalnya ya, dipakai untuk data mining atau dipakai untuk data warehousing misalnya, sehingga menghasilkan output prediksi ya, atau misalnya untuk klasifikasi misalnya mana produk yang paling banyak laku, mana produk yang tidak laku. Nah, ini adalah untuk klasifikasi ya, jadi untuk dipelajari, oh di cabang ini produk ini kurang begitu laku, mungkin nanti stoknya dikurangin ya. Tapi kalau produknya cukup laku ya di cabang tertentu ya, maka stoknya lebih banyak di sana. Nah, ini manfaat komputer dari hasil penyimpanan itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat bagi organisasi. Nah, selain itu juga berkomunikasi ya. Jadi kalau sekarang ini data tidak hanya disimpan secara lokal ya, atau informasi itu disimpan secara lokal di komputer kita, dia bisa ditransmisikan gitu ya melalui internet. Sekarang kita sudah banyak ya menggunakan aplikasi-aplikasi online, di mana aplikasi online ini bisa menampilkan data secara real time atau data-data historical yang lalu, gitu ya,
secara online gitu ya. Jadi kita tidak harus berada pada komputer di mana kita mengolah data tersebut ya. Cukup ditampilkan menggunakan aplikasi berbasis web ya, atau aplikasi berbasis mobile. Kemudian data tersebut bisa diakses dari komputer lain ya, letaknya jauh dari komputer itu ya. Nah, kalau secara pribadi kita biasanya memanfaatkan cloud ya, cloud untuk menyimpan data. Nah, ini akan terjadi komunikasi ya. Jadi ketika kita menyimpan data, mengupload di cloud, misalnya pakai Google Drive ya, Mega NZ ya, terus kemudian ada apa namanya, ForShare ya. Ada lagi apa? Banyak sekali ya ini aplikasi cloud ini ya. Nah, jadi kita bisa menyimpan, mengcloudkan data kita. Jadi suatu saat nanti ketika kita berada di tempat yang berbeda ya, atau kita tidak sedang menggunakan komputer dan data itu tidak kita bawa saat itu ya, maka kita bisa akses di cloud ya, asalkan ada koneksi internet dan ada komputer yang bisa dipakai untuk login ke cloud tadi ya. Maka datanya akan tersimpan ya secara permanen ya, sehingga ketika kita bisa mengakses data itu, kita bisa berkomunikasi dengan data itu untuk kita download ya. Dan yang terakhir adalah menyebarkan informasi ya. Jadi bisa menyebarkan informasi ya terkait dengan ini ya, data-data yang memang dibutuhkan di perusahaan ya. Ada informasi untuk konsumen, publik ya, ada informasi yang terkait untuk sales-salesnya misalnya, untuk marketingnya ya. Ketika login ke sistem webnya ya, maka data penjualan misalnya, atau data produk ya, harga item produk itu untuk sales dan marketing itu bisa diakses ya. Nah, jadi ada harga yang ya mungkin khusus untuk mereka yang tahu. Kemudian ada harga konsumen ya. Jadi kalau pembeliannya kuantitas ya, mungkin manajer salesnya bisa memberikan apa namanya, diskon misalnya ya untuk belanja. Nah, jadi di sini informasi ini bisa tersebar ya ke pengguna-penggunanya, dan tidak harus berada di komputer di mana dia sering menggunakannya untuk bekerja. Tapi ketika berada di luar, data itu bisa disebarkan, informasi itu bisa disebarkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke, itu teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu terdiri dari dua bagian, yaitu teknologi komputer dan komunikasi. Ya, kenapa demikian? Karena komputer ini dipakai untuk mengolah data menjadi informasi, tetapi kalau tidak ditransmisikan informasinya, contoh tadi menyebarkan informasi, ya, data bisa diakses dari lokasi yang berbeda. Nah, kita butuh yang namanya teknologi komunikasi. Ya, jadi teknologi informasi itu adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Jadi tidak bisa teknologi komputer sendiri, teknologi komunikasi sendiri. Dua-duanya ini akan menjadi bagian dari teknologi informasi. Oke, ada pertanyaan diskusi ya. Berapa kali hari ini Anda menggunakan salah satu dari teknologi ini? Teknologi komputer atau teknologi komunikasi? Misalnya teknologi komputer kita pakai laptop ya, atau pakai PC ya, personal komputer. Untuk teknologi komunikasi kita pakai handphone ya, atau pakai smartphone itu. Nah, saya kira kalau komputer mungkin Anda pakai di jam-jam tertentu ya, ada durasinya ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam mungkin cukup ya. Tapi ketika Anda menggunakan teknologi komunikasi ini mungkin ya durasinya lebih lama ya, tetapi keseringan penggunaannya itu juga lebih banyak dibandingkan dengan komputer gitu ya. Karena Anda mungkin ada di WA group ya, kemudian Anda ingin mengakses menggunakan search engine ya, mencari satu informasi tertentu di Chrome misalnya, di browser ya, atau Anda sedang chatting di WA misalnya gitu, atau Anda ngecek email ya suatu saat. Nah, ini sepertinya smartphone ini atau teknologi komunikasi ini sudah sering sekali kita gunakan gitu ya, dibandingkan dengan teknologi komputer. Nah, teknologi komunikasi ya tentunya tidak hanya smartphone ya. Jadi ada teknologi yang lain, ada local area network, kemudian ada wide area network, ada teleponi ya, kemudian ada voice over internet protocol, kemudian ada koneksi ISDN, ada koneksi WiFi, wireless fidelity, kemudian ada koneksi WiMAX dan lain sebagainya ya. Itu nanti dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Nah, bagaimana TI sekarang ini digunakan di dunia pendidikan ya? Saat ini survei di Amerika Serikat sana ya. Di tahun sekitar sebelum tahun 2010 ya, di 2007 itu ada 99% sekolah memiliki akses internet. Nah, jadi kalau itu di tahun 2007-2008 berarti sekarang sudah mungkin 100% ya memiliki akses internet ya. Dan sekarang kita di Indonesia pun sudah banyak merasakan teknologi internet ini cukup pesat sekali gitu ya. Bahkan bisa dibilang hampir di semua titik public domain gitu ya, itu disediakan WiFi yang bisa diakses oleh masyarakat gitu ya di titik-titik tertentu, dan mungkin di-share juga user dan passwordnya sehingga bisa diakses, itu menjadi lebih murah ya. Atau paket-paket data dari vendor-vendor atau dari provider-provider ini juga sekarang ini murah-murah ya, sudah terjangkau ya untuk mendapatkan akses data menggunakan internet ini tidak terlalu mahal ya. Mungkin kalau smartphone-nya ya atau perangkatnya ini ya masih relatif lebih mahal. Nah, 85% mahasiswa punya komputer sendiri di sana ya. Sisanya yang lain menggunakan komputer di lab atau menggunakan persewaan komputer di luar kampusnya atau di luar universitasnya ya. Kemudian berapa lama penggunaan internet di sana ya? 3/4 mahasiswa menggunakan internet 4 jam, bisa lebih ya dalam 1 minggu ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin bisa lebih gitu ya, 4 jam per minggu. Mungkin 1 hari saja bisa 2-3 jam mungkin ya kita menggunakan internet. Nah, kalau kita menggunakan smartphone, kemudian kita berinternet juga ya, bisa lebih lama lagi gitu ya. Bahkan mungkin setiap hari itu bisa kita katakan kita selalu menggunakan itu gitu ya. Setengah dari pengajar perguruan tinggi di sana mengharuskan siswa untuk menggunakan email ya. Ini terkait dengan email ya, nanti Anda harus login atau join ya, gabung ke classroom-nya kita ya. Classroom untuk kuliah kita, nanti saya akan share materi PowerPoint-nya di sana ya, di classroom, sehingga semua harus join ke classroom ya. Tentunya semua sudah punya alamat email ya, sudah memiliki Gmail. Nah, nanti Anda bisa install Classroom di smartphone. Jadi Anda nanti bisa download materinya di smartphone ya, materi yang PowerPoint yang Anda bisa baca ya. Atau Anda install atau Anda jalankan di browser Chrome ya. Jadi ketika nanti Anda login di Gmail, di sana ada icon kotak gitu, kotak yang cukup banyak itu yang Anda klik, kemudian Anda pilih Classroom. Nah, kemudian nanti Anda join di Classroom. Saya sudah bagi ya kode untuk join di Classroom di sistem Siakat ya. Ketika tadi Anda login, kemudian Anda buka materi live streaming saya. Nah, di situ ada kode Classroom. Silahkan nanti Anda join di Classroom ya. Nah, di Classroom sudah ada kodenya. Nah, saya akan cek dulu apakah, coba silahkan Anda bisa login di Classroom sekarang ya. Bagi yang sudah punya Classroom, dan oke, alhamdulillah nih sudah ada 16 ya, 16 mahasiswa yang sudah join ke Classroom ya. Nama Classroomnya PTI ya, Pengantar Teknologi Informasi Gabungan Angkatan Kedua kelas B ya. Jadi angkatan kelas malam. Oke, yang belum join ke Classroom silahkan nanti Anda bisa join ke Classroom ya untuk mendapatkan materi-materi yang PowerPoint atau link materi live streamingnya ya. Baik, kemudian di sana juga sudah banyak ya kelas-kelas kuliah itu diajarkan secara online ya, dan di sana juga memiliki situs web kelas ya sendiri. Nah, di kita juga sudah punya ya LMS, namanya Learning Management System ya. Jadi Learning Management System ini sebuah aplikasi yang berbasis web yang dipakai untuk pembelajaran elektronik secara daring ya atau secara online ya dalam jaringan. Nah, LMS kita nanti Anda bisa akses ketika Anda login di Siakat. Silahkan Anda klik menu yang ada di bagian agak bawah ya. Di sana ada LMS. Nah, itu.
Jadi di LMS itu Anda bisa menemukan materi-materi live streaming yang sudah tersimpan di YouTube, ya, itu sudah ada ribuan ya. Ada ribuan materi yang sudah tersimpan di YouTube, Anda bisa belajar dari sana. Ya, Anda bisa buka videonya, Anda bisa tonton di situ ya. Nah, jadi Anda sedang melakukan kuliah online itu, ya. Anda akses dari rumah, Anda akses dari kantor, mungkin yang sedang bekerja malam ini ya, Anda bisa akses dari kantor. Nah, sehingga pembelajaran jarak jauh ya, yang menggunakan perangkat komputer dan internet untuk koneksinya ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah contoh dari pendidikan online ya. Nah, saya kira itu materi kita pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan bagi yang belum login ke Siakat untuk presensi, Anda bisa login ke Siakat untuk presensi. Kemudian yang belum join ke Classroom, silahkan Anda bisa join ke Classroom. Saya akan bagikan ya di sini kode Classroomnya di live chat. Anda bisa akses di live chat untuk gabung ya. Ya, silakan yang belum gabung ke Classroom, saya kasih di sini ya. Oke, silakan yang belum gabung ke Classroom bisa gabung dulu di Classroom supaya saya bisa identifikasi semua mahasiswa di semua cabang ya. Silakan. Wah, ini masih ada yang bahas ini ya tadi ya, troubleshoot ya. Masalah di hardware ini ya, Kang Musa. Oke, baik, saya kira pertemuan kita hari ini cukup ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan pertemuan pertama ini akan kita akhiri ya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe ya.